Desa Karangjetak selalu damai, sejuk oleh hamparan sawah dan hening oleh waktu yang berjalan pelan. Namun, ada satu nama yang membuat desa itu bergema hingga ke desa-desa tetangga. Sekar Ayu. Ia bukan sekedar anak Pak Lurah, tetapi juga simbol kecantikan dan kesucian yang menjadi buah bibir semua orang. Wajahnya bersih seperti embun pagi, rambutnya panjang dan hitam legam, serta sorot matanya lembut tapi dalam, seolah menyimpan 1000 kisah yang belum diungkapkan. Sejak kecil, Sekar dikenal santun dan pintar. Ia sering membantu ibu-ibu menyiapkan acara desa, menjadi penari utama dalam pertunjukan tayub, dan tak pernah menolak jika diminta menulis surat atau membaca pengumuman dari balai desa. Orang tua manapun berharap anak gadis mereka meniru Sekar Ayu. Namun, kecantikan dan kelembutannya justru menjadi awal dari musibah besar. Beberapa pemuda desa mencoba memikat hatinya, tapi Sekar tak tergoda. Ia menunggu cinta yang tulus, bukan sekedar janji manis atau rayuan kosong. Namun, siapa sangka, di balik senyum sopan beberapa tetangga dan kerabat ayahnya, tersimpan niat jahat. Ia tak tahu bahwa dirinya telah lama diincar oleh mata-mata gelap yang memandangnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai tumbal sempurna untuk pesugihan. Dan pada malam tertentu, langit tampak lebih kelam dari biasanya. Angin berhembus tanpa suara, dan burung hantu melolong dari pohon beringin tua. Itu adalah malam saat semuanya berubah. Purnama menggantung pucat di langit malam saat Sekar Ayu duduk di beranda rumahnya. Ia tengah merangkai bunga melati di tangannya, seperti biasa sebelum tidur. Di dalam rumah, Pak Lurah tengah mempersiapkan dokumen desa, sementara istrinya sibuk di dapur. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir Sekar terlihat hidup. Ketika fajar menjelang, ibunya histeris karena kamar Sekar kosong. Gaun tidurnya tercecer di lantai, jendela terbuka lebar, dan aroma melati masih menguar kuat. Seluruh desa pun geger. Pencarian dilakukan besar-besaran, menyusuri sawah, sungai, hingga kebun tebu yang jarang dijamah manusia. Di tepi hutan larangan, ditemukan seutas kain putih lusuh dan tetesan darah kering. Tapi tak ada jejak kaki, tak ada suara. Pak Lurah yang biasanya tegar berubah murung. Ia menyewa orang pintar, dukun, bahkan paranormal untuk mencari anaknya. Tapi mereka hanya berkata sama, "Sekar sudah dibawa, tak bisa dikembalikan." Seminggu berlalu, di bawah cahaya bulan, beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan di tengah jalan, berdiri diam, memandangi rumah Pak Lurah. Tapi begitu didekati, bayangan itu hilang. Di pelataran rumah, melati terus bermekaran padahal belum musimnya, dan gaun putih Sekar ditemukan lagi. Kali ini terkubur sebagian di tanah dekat hutan larangan. Itu bukan penculikan biasa, itu adalah pengambilan, dan Sekar Ayu telah dipilih oleh kekuatan gelap untuk tujuan yang mengerikan. 2 hari setelah hilangnya Sekar, suasana desa semakin mencekam. Setiap malam, suara aneh terdengar dari arah hutan larangan. Bukan hanya lolongan serigala atau burung malam, tapi jeritan lirih, suara perempuan, lemah, seolah meminta tolong. Tapi
siapa yang berani masuk ke hutan itu? Hutan larangan dikenal angker. Pepohonan di sana tinggi menjulang. Akarnya meliuk seperti ular. Dan kabut selalu menggantung meski siang bolong. Warga percaya di balik lebatnya dedaunan dan semak berduri, hidup makhluk-makhluk dari dunia lain. Ada yang bilang itu tempat bertemunya dukun-dukun pesugihan, tempat di mana perjanjian darah dilakukan dan tumba ditanam hidup-hidup. Namun, rasa penasaran membuat 3 pemuda desa mencoba menelusurinya saat fajar. Mereka berjalan pelan, menyusuri jejak samar di tanah. Semakin dalam mereka masuk, udara makin dingin, burung tak berkicau, dan hutan terasa seperti menahan napas. Lalu, salah satu dari mereka mendengar suara jeritan lemah, sangat dekat, seperti dari balik akar besar. Tapi saat dicari, tak ada siapa-siapa. Ketika mereka keluar dari hutan, wajah mereka pucat. Salah satu dari mereka tak bisa berbicara selama 3 hari. Yang lainnya hanya bisa mengatakan, "Kami melihat mata perempuan, tapi bukan manusia." Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani masuk. Semua tahu Sekar mungkin masih ada di sana, tapi bukan sebagai manusia lagi. Di balik semua misteri ini, ada satu nama yang pelan-pelan muncul dalam bisik-bisik warga. Ki Darsa. Ia adalah seorang dukun tua yang tinggal di perbukitan seberang hutan. Dulu ia dikenal sebagai tabib, tapi setelah kematian istri dan anaknya secara tragis, ia menghilang dari pergaulan dan dikabarkan mempelajari ilmu hitam. Rumahnya sunyi, tetapi orang-orang kaya dari luar desa kerap terlihat datang diam-diam ke sana, membawa sesajen, emas, dan kain kafan. Ki Darsa telah membuat perjanjian gelap bertahun-tahun lalu dengan makhluk dari alam bawah tanah. Setiap 7 tahun, ia harus menyerahkan tumbal perawan suci untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan yang ia peroleh. Dan tahun itu, waktu perjanjiannya hampir habis, ia harus mencari pengganti sebelum malam purnama berikutnya, atau seluruh kekayaannya akan lenyap dan tubuhnya dikoyak makhluk penunggu pesugihan. Sekar Ayu dengan kesuciannya, kecantikannya, dan garis keturunannya yang kuat adalah tumbal sempurna. Ia diculik oleh orang-orang suruhan Ki Darsa, dibungkam, dan dibawa jauh malam itu juga ke sebuah gua yang tersembunyi di tengah hutan. Di dalam gua, Sekar diikat pada batu persembahan. Tubuhnya ditaburi kembang setaman, dan darah ayam hitam dikucurkan ke dahinya. Ia menangis, meronta, memohon, tapi semuanya sia-sia. Dukun itu hanya tersenyum sambil melafalkan mantra, dan cahaya lilin mulai berkedip aneh, pertanda bahwa makhluk dari alam lain sudah datang menjemput tumbalnya. Gua tempat ritual itu bukan gua biasa, letaknya tersembunyi di balik semak belukar yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang tahu jalurnya. Dinding gua dipenuhi coretan kuno dalam bahasa yang tak dikenal, dan langit-langitnya dihiasi stalaktit menyerupai taring makhluk buas. Di tengahnya, sebuah altar batu besar berdiri dingin dan basah, dikelilingi lilin merah menyala yang tak pernah padam. Di sanalah Sekar Ayu dibaringkan, tangannya diikat dengan tali ijuk bercampur rambut manusia. Mulutnya disumpah kelopak bunga 7 rupa agar tak bisa mengucapkan doa atau kutukan. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit gua yang hitam pekat, penuh teror dan keputusasaan.
Tubuhnya hanya dibalut kain putih, pucat, dan menggigil. Ki Darsa mulai membaca mantra. Suaranya serak dan dalam, menggema seperti suara dari dasar bumi. Uap putih mulai muncul dari sela-sela batu, dan hawa panas menyengat ruangan. Patung iblis bermata merah menyala di sudut altar, mulai meneteskan cairan hitam dari matanya. Sekar menjerit di balik sumpalan bunga. Jiwanya terasa seperti diseret keluar pelan-pelan, dikuliti dari dalam. Darahnya diambil setetes demi setetes, lalu dituangkan ke dalam mangkuk tembaga. Dari mangkuk itulah Ki Darsa meminum ramuan kekuatan, memperbaharui perjanjiannya dengan makhluk penguasa kekayaan. Dan saat detik terakhir, nyawanya melayang. Angin di dalam gua mendadak berhenti. Cahaya lilin padam. Patung iblis tersenyum. Sekar Ayu tak bersuara lagi, tetapi matanya masih terbuka, merekam semuanya, menyimpan dendam yang belum terbalas. Sekar Ayu tak mati dalam sekejap. Sakitnya perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan jiwanya. Tubuhnya memang telah berhenti bergerak, tapi batinnya masih berteriak. Jeritannya tak terdengar manusia, hanya makhluk-makhluk lain di balik dimensi gaib yang mendengar dan menyambutnya sebagai tumbal suci. Ia sempat melihat Ki Darsa meminum darahnya, menari di depan altar dengan tubuh telanjang dan wajah penuh cat hitam. Para pemuja lain bergabung, berputar mengelilinginya sambil membawa kepala ayam dan boneka jerami. Mereka tertawa, menangis, lalu menjerit dalam ekstasi. Di tengah keramaian itu, Sekar merasa tubuhnya seperti tercerai-berai. Roh dan raganya tercerabut paksa. Dalam keterasingan, jiwanya terjebak di antara dua alam. Ia tak bisa pergi ke akhirat karena kematiannya tidak suci, penuh penderitaan, dan tak ada pemakaman layak. Tubuhnya dikubur di bawah altar penuh darah. Ia dipaksa menjadi wadah kekuatan, namun jiwanya menolak tunduk. Ia mengutuk semuanya, menyebut nama Ki Darsa, dan berjanji akan kembali. Jeritan terakhirnya dalam bentuk energi gaib menembus batas dimensi. Malam itu, warga desa mendengar suara perempuan menangis, lalu tertawa pelan, seperti menggoda dan menyeret. Suara itu menyebar dari gua, merambat ke hutan, lalu ke desa, menandai awal dari bencana yang belum pernah mereka bayangkan. Beberapa hari setelah ritual itu, desa Karangjetak tak lagi tenang. Pada malam pertama Jumat Kliwon setelah hilangnya Sekar, seorang ibu mendengar pintu rumahnya diketuk pelan saat dini hari. Saat dibuka, tak ada siapapun, kecuali bunga melati segar berserakan di depan ambang. Padahal tidak ada melati yang tumbuh di musim itu. Keesokan harinya, anak kecil menjerit histeris karena melihat sosok putih melompat-lompat di pematang sawah, melintasi ilalang sambil tertawa lirih. Sosok itu bergaun putih, rambutnya menutupi wajah, dan bau anyir darah serta melati terbawa angin malam. Mulailah warga merasa terteror. Pocong wanita muncul di sumur tua, di loteng rumah kosong, bahkan duduk bersimpuh di makam tua yang tak bertuan. Ia tidak menyerang langsung, tetapi menampakkan diri dalam wujud yang semakin nyata. Matanya bolong menghitam, darah mengucur dari hidung, dan tali pocongnya terseret panjang, seolah menunggu dilepaskan. Banyak orang mulai mimpi buruk. Dalam mimpi itu mereka semua melihat Sekar berdiri di tengah altar, mengulurkan tangan dan berkata lirih, "Aku belum dikuburkan.
Aku belum dikuburkan. Kalian harus bayar. Anak-anak kecil mulai sakit tanpa sebab. Ternak mati mendadak. Bayi menangis setiap malam, tak bisa ditenangkan. Pak Lurah pun mulai yakin anaknya belum pergi. Ia kembali, tapi tidak sebagai manusia. Sekar Ayu kini gentayangan sebagai pocong, mencari keadilan atas kematian yang tak semestinya. Pemakaman lama di sisi barat desa yang telah puluhan tahun ditinggalkan kini menjadi pusat ketakutan. Malam-malam tertentu, warga melihat pocong Sekar Ayu berdiri di sana, bukan di atas pusaran siapapun, tapi di tanah kosong. Ia tak melompat seperti pocong lainnya. Ia hanya berdiri diam, kadang menangis pelan, kadang bersenandung lagu masa kecilnya, lagu yang biasa ia nyanyikan di pangkuan ibunya. Pemakaman itu tidak memiliki makam Sekar. Ia tidak pernah dimakamkan secara layak. Tubuhnya dikubur di altar pesugihan tanpa doa, tanpa kapan bersih, tanpa liang yang suci. Jiwanya terperangkap. Maka ia datang ke tempat para arwah, mencari tempat yang tak pernah ia miliki. Suatu malam, penjaga malam desa melihat Sekar duduk di batu nisan tua. Wajahnya hancur di satu sisi, bekas ritual keji. Tapi matanya menatap lurus, penuh kesedihan dan amarah. Ketika penjaga itu mendekat, pocong itu perlahan menunduk dan menghilang menjadi asap putih. Setelah kejadian itu, warga membuat sesajen, membakar dupa, dan membaca doa-doa. Tapi semuanya sia-sia. Tak ada yang bisa menenangkan arwah yang dikorbankan tanpa ridho. Dan setiap kali bulan purnama muncul, pocong Sekar akan kembali ke pemakaman kosong itu, menunggu tubuhnya ditemukan atau dendamnya dituntaskan. Pak Lurah yang biasanya kuat dan bijaksana kini tampak rentak dan linglung. Wajahnya kuyu, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih hanya dalam hitungan minggu. Ia tidak lagi menghadiri rapat desa, tidak memantau pembangunan jalan, bahkan tidak bicara dengan warga. Hari-harinya hanya diisi duduk diam di serambi, memandangi arah hutan larangan sambil membawa selendang putih milik Sekar. Namun di balik diamnya, Pak Lurah menyimpan tekad menemukan anaknya. Ia mulai mengumpulkan informasi diam-diam. Ia mendatangi orang pintar dari desa seberang, memohon jawaban dengan tangis tertahan. Dari dukun pertama, ia mendengar, "Roh Sekar tidak tenang. Dia belum berpulang." Dari yang kedua, lebih menyeramkan. "Anakmu ditumbalkan, tapi ia menolak tunduk." Pak Lurah akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenal sebagai penjaga ilmu leluhur. Kakek itu mengaku pernah melihat asap putih membumbung dari hutan larangan saat malam Sekar menghilang. "Itu tanda roh ditarik paksa. Anakmu tidak meninggal secara wajar. Dia masih di antara dua dunia," ucapnya sambil menyerahkan segenggam tanah dari sekitar gua yang baunya amis dan hangus seperti darah terbakar. Pak Lurah menangis malam itu. Ia sadar kematian anaknya bukan sekedar takdir. Ada pengkhianatan, ada pengorbanan jahat, dan yang lebih mengerikan, ia tahu siapa yang terlibat. Orang-orang yang pernah duduk satu meja dengannya, tertawa bersamanya di acara desa. Mereka yang selama ini memakai cincin emas besar dan mengendarai mobil mewah, ternyata membayar harga itu dengan darah anaknya sendiri. Seminggu setelah Pak Lurah mulai menyelidiki,
Kejadian aneh kembali mengguncang desa. Satu persatu para tokoh kaya yang sering terlihat mengunjungi rumah Kidarsa mulai mati secara misterius. Kematian mereka tak wajar, bukan karena usia atau penyakit. Mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Korban pertama adalah Pak Mantri, seorang peternak sukses yang dulunya hanya penjaga kandang. Ia ditemukan tergantung di gudang ayamnya dengan tali pocong melilit leher. Di bawah kakinya tercecer bunga melati dan serpihan kain putih seperti kapan. Anehnya, tak ada jejak kaki siapapun masuk ke gudang itu. Korban kedua, Bu Ratri, pemilik toko emas di pasar. Ia ditemukan meninggal di kasurnya dengan mata melotot, wajah membiru seperti dicekik, yang membuat warga bergidik. Di jari tangannya ada bekas cengkraman kuku panjang, seperti tangan mayat. Di dinding kamarnya tergores kalimat, "Bayar darah dengan darah." Korban ketiga adalah Pak Bayu, sopir pribadi Kidarsa. Ia melarikan diri keluar kota, tapi ditemukan tewas di dalam kamar hotel murah. Tubuhnya kaku dengan mulut menganga dan lidah menjulur. Di dalam sakunya ditemukan potongan rambut panjang yang tidak dikenali siapapun. Desa menjadi panik. Semua orang tahu ini bukan kebetulan. Ini bukan sekedar kecelakaan. Ini adalah balas dendam. Balas dendam dari arwah yang tak tenang. Dan semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka semua hadir dalam ritual tumbal malam itu. Pocong Sekar Ayu tidak hanya gentayangan, tapi ia berburu. Ibu Sekar Ayu adalah sosok yang selama ini bungkam. Sejak kehilangan anaknya, ia tak pernah keluar rumah, tak pernah bicara, bahkan tak menangis. Ia hanya duduk di kamar Sekar, memandangi ranjang kosong dan boneka-boneka kecil di atas lemari. Namun pada suatu malam, ketika suara gamelan gaib terdengar dari kejauhan, ia tiba-tiba bersuara, berteriak, menjerit, lalu tertawa, dan menangis bersamaan. Tetangga berlarian ke rumah Pak Lurah, takut Ibu Sekar kerasukan. Tapi sebelum mereka bisa menenangkan, sang ibu mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang membeku. "Aku tahu dari awal siapa yang mengambil anakku, tapi aku diam karena mereka bilang kalau Sekar selamat, kita semua akan mati." Air matanya mengalir deras. Ia lalu mengaku bahwa beberapa hari sebelum Sekar menghilang, ia mendapat mimpi aneh. Sekar berdiri di depan gua hitam, memanggil-manggil namanya sambil melambai perlahan. Lalu mimpi itu berulang tiap malam. Tapi wajah Sekar makin pucat, makin berdarah, hingga akhirnya tak bermata. Ia juga mengaku pernah melihat kain kapan di bawah ranjang, diselipkan entah oleh siapa, dan di dapur selalu ada tetesan darah ayam hitam yang tak tahu asalnya. Semua itu pertanda, tapi ia terlalu takut untuk bertindak. Malam itu, Ibu Sekar pingsan, tapi sebelum jatuh, ia berbisik pada suaminya, "Pak, pulangkan dia, kuburkan dia dengan layak, atau dia akan mengubur kita semua." Berbekal semua pengakuan dan petunjuk, Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang paling ditakuti warga, yaitu masuk ke hutan larangan, ditemani 3 orang kepercayaannya dan 1 dukun pelindung. Mereka memulai perjalanan menjelang tengah malam. Ketika kabut mulai menebal dan suara jangkrik berhenti mendadak, setiap jejak kaki terasa berat seperti diseret waktu. Di dalam hutan,
Bau melati busuk dan darah amis bercampur menjadi satu. Cahaya lampu minyak hanya bisa menembus beberapa langkah ke depan. Dan suara aneh mulai terdengar, seperti tawa perempuan dari balik pohon, disusul bisikan-bisikan lirih memanggil, "Ayah, ayah." Setelah berjalan berjam-jam, mereka menemukan celah batu besar yang tertutup akar beringin tua. Saat salah satu dari mereka mencoba memotong akar itu, darah memancar dari batang kayu seperti luka terbuka. Tapi gua tetap terbuka perlahan, seolah memang menunggu kedatangan mereka. Di dalamnya, altar batu berdiri dingin. Di atasnya, sehelai kain kapan kotor masih membungkus sesuatu. Ketika dibuka, semua terdiam. Itu adalah tubuh Sekar, membiru dan kaku, tapi tidak membusuk. Wajahnya masih cantik, tapi penuh luka, dan matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Dukun yang ikut serta langsung berkata, "Cepat, ambil jasadnya, kuburkan dia di tanah suci, jangan sampai bulan purnama naik." Namun, saat mereka hendak membawa jasad itu, tanah bergetar pelan. Dari kegelapan gua terdengar suara, bukan manusia, bukan hewan, tapi suara makhluk yang menyesali kehilangan tumbalnya. Dan mereka harus cepat sebelum pocong Sekar mengamuk lagi. Dengan napas tertahan dan tubuh bergetar, rombongan Pak Lurah membawa jasad Sekar keluar dari gua terkutuk. Di atas tandu bambu yang dibalut kain putih bersih, tubuh Sekar tampak damai namun menggetarkan. Meski telah meninggal berhari-hari, tidak ada bau busuk. Kulitnya tetap utuh, tapi matanya masih terbuka, menatap langit kosong dengan luka batin yang belum tertutup. Mereka menggali liang kubur di pemakaman desa, di sisi pusara ibunya kelak. Tanah yang digali mengeluarkan suara aneh, seperti rintihan pelan dari dalam bumi. Beberapa kali sekop mereka terhenti karena tanahnya keras seperti batu. Padahal hujan baru saja turun semalam. Dukun tua membaca doa dengan suara gemetar. Saat penguburan hendak dimulai, angin berhembus kencang. Awan menutup bulan. Suara gamelan samar terdengar, entah dari mana. Warga yang ikut menyaksikan mulai menangis dan berdoa dalam hati. Mereka tahu ini bukan penguburan biasa. Ini adalah pengembalian roh yang tidak pernah diberi tempat. Saat kain kapan ditutupkan untuk terakhir kalinya, Pak Lurah memeluk tubuh Sekar, menangis di atas jenazah anaknya. Ia berbisik, "Maafkan ayah, nak. Ayah terlalu percaya pada manusia dan lupa bahwa kau adalah anugerah, bukan tumbal." Namun, ketika tanah mulai menimbun, langit menggelegar. Dari kejauhan terdengar suara jeritan panjang, bukan dari manusia. Malam itu, semua orang yang hadir tahu itu belum selesai. Pocong Sekar mungkin telah dikubur, tapi dendamnya masih hidup. Malam setelah pemakaman, hampir seluruh warga desa bermimpi buruk yang sama. Sekar Ayu datang dengan pakaian putih, berdiri di depan rumah mereka. Ia tak lagi menangis, tapi wajahnya kosong, seperti kehilangan emosi. Dalam mimpi itu, ia tidak berbicara, hanya menatap satu persatu orang desa, seolah menghitung siapa yang bersalah dan siapa yang membiarkan dirinya dikorbankan. Seorang ibu muda bermimpi Sekar duduk di ranjang anaknya sambil mengelus rambut bayi mereka. "Anakmu tak seharusnya menangis setiap malam," bisik Sekar pelan. Ketika ibu itu terbangun, anaknya sedang kejang tanpa sebab.
seorang kakek yang dulunya penjaga keamanan desa, bermimpi Sekar berdiri di dekat sumur tua sambil menunjuk ke dalamnya. Saat ia mendekat, ia melihat tubuh-tubuh tergantung dengan tali pocong, dan di dasar sumur wajahnya sendiri mengambang. Dari semua mimpi, pesan Sekar sama. Aku sudah dikubur, tapi mereka belum semua dihukum. Mimpi-mimpi ini membuat warga ketakutan. Tak ada yang berani keluar malam. Tak ada yang berani menatap wajah keluarga korban yang dahulu pernah ikut serta atau diam atas penghilangan Sekar. Bahkan anak-anak pun menggambar sosok pocong dengan mata hitam dan darah di pipi, lalu menyebutnya Kak Sekar yang baik. Dendam yang dipendam selama hidup kini Sekar salurkan lewat mimpi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi memperingatkan dosa kalian belum lunas. Akhirnya malam itu tiba, malam saat pocong Sekar menagih pada pelaku utama, Ki Darsa. Ki Darsa selama ini bersembunyi di rumahnya yang besar, dikelilingi pagar besi dan ilmu pelindung dari mantra-mantra hitam. Ia tak keluar rumah sejak para pemuja pesugihan lainnya mulai mati satu persatu. Ia mengurung diri di ruang bawah tanahnya, dikelilingi cermin-cermin gaib dan dupa pembalik energi. Namun ia lupa satu hal, roh yang marah tidak bisa dihentikan oleh tembok. Pada malam Jumat Legi, suara pintu diketuk pelan, bukan oleh manusia, tapi oleh angin. Lilin-lilin pelindung tiba-tiba padam, satu persatu, meninggalkan ruangan gelap gulita. Dari lorong sempit terdengar suara langkah diseret, bukan langkah manusia, melainkan lompatan kecil dengan jeda tak beraturan. Ki Darsa menyalakan dupa terakhirnya, menggenggam keris pusaka, dan berteriak memanggil nama-nama makhluk gaib pelindungnya. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang berani muncul, sebab makhluk yang datang malam itu bukan untuk bernegosiasi. Tiba-tiba di hadapannya muncul sosok pocong wanita berdarah. Wajahnya setengah hancur dan matanya mengucurkan darah hitam. Ia tidak bicara, hanya menatap Ki Darsa lalu tersenyum. Esok paginya, warga menemukan tubuh Ki Darsa terpotong-potong seperti dicabik, tersusun membentuk pola segitiga di lantai ruang bawah tanahnya, dan di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Tumbal harus dibayar, kau tak lebih dari dalang yang busuk." Setelah kematian Ki Darsa, banyak warga mengira semuanya akan selesai, bahwa Sekar Ayu akan tenang di alam sana, dan desa Karangjetak bisa kembali damai. Tapi kenyataan berkata lain. Sekar memang tidak lagi menampakkan diri sebagai pocong, tapi terornya berubah bentuk lebih halus, lebih kejam. Sawah-sawah mendadak mengering, meski hujan turun hampir tiap hari. Air dari mata air keramat berubah warna menjadi merah samar, dan rasanya asin seperti darah. Orang-orang yang pernah berdiam saja saat Sekar diculik, kini mulai mengalami musibah. Rumah terbakar sendiri, anak-anak kerasukan, dan mimpi buruk terus-menerus menghantui hingga mereka jatuh sakit. Pak Lurah mengumumkan upacara besar untuk menyucikan desa. Para tokoh adat dari luar desa dipanggil. Upacara digelar selama 7 hari 7 malam. Namun pada malam ke-7, seekor ayam putih yang digunakan untuk ritual menjerit seperti manusia sebelum mati mendadak. Dan di dalam air kelapa persembahan terlihat bayangan wajah Sekar masih tersenyum datar. Warga mulai sadar tidak semua dendam bisa dihapus hanya dengan pemakaman dan doa. Ada luka yang terlalu dalam dan darah yang terlalu kental untuk dilupakan. Mereka mulai hidup dalam bayang-bayang, takut akan karma yang belum selesai. Karena Sekar Ayu,
Gadis kembang desa yang dihianati kini adalah simbol pengingat. Jangan bermain dengan pesugihan. Jika tak siap, kehilangan segalanya. Malam menjelang dan desa Karangjetak kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang tenang, ini sunyi yang menakutkan. Burung hantu tidak berbunyi, katak pun bungkam. Di rumah Pak Lurah, istrinya mulai bertingkah aneh. Ia sering duduk di kamar Sekar, tertawa sendiri, berbicara pada bayangan, dan mengelus bantal kosong seolah sedang meninak bobokkan anak kecil. Suatu malam, ia jatuh pingsan mendadak. Saat diperiksa dukun desa, hasilnya mencengangkan. Ia hamil, tapi mustahil. Usia istrinya sudah lanjut, dan rahimnya secara medis tak lagi mungkin mengandung. Namun, di perutnya terasa ada sesuatu yang tumbuh dan bergerak. Dukun berkata lirih, "Ini bukan anak biasa. Ini titisan dari arwah yang tak selesai. Ia kembali lewat rahim ibu kandungnya sendiri." 9 bulan berlalu cepat. Saat bulan purnama besar, istrinya melahirkan. Tapi bukan bayi yang keluar, melainkan segumpal daging putih yang menggeliat seperti bayi, namun tanpa wajah. Para saksi berteriak ketakutan. Daging itu lalu perlahan membentuk rupa seorang bayi perempuan dengan mata kosong dan kulit seputih kapan. Saat menangis, suaranya seperti tawa. Pak Lurah menggigil. Dukun hanya berbisik, "Sekar belum selesai. Ia memilih lahir kembali untuk mengakhiri yang belum ia tuntaskan." Bayi itu tumbuh cepat. Dalam hitungan minggu, ia sudah bisa duduk. Matanya tetap kosong, jarang berkedip, dan sesekali menangis tanpa suara. Anehnya, setiap malam tepat pukul 3 dini hari, bayi itu terbangun sendiri dan menatap ke arah jendela kamar. Kadang ia tersenyum, kadang menunjuk keluar sambil berkata pelan, "Itu aku." Pak Lurah mulai mengalami mimpi buruk kembali. Dalam tidurnya ia melihat 2 sekar. Satu berbaju putih lusuh, duduk diam di pojok kamar dengan kepala miring dan mata hitam. Dan satu lagi dalam wujud bayi, tertawa sambil berlari-lari mengitari pohon pisang di belakang rumah. Dalam mimpi itu, keduanya memanggil ayah. Ibu Sekar, yang kini menjadi perawat bayi itu, bersikeras mengatakan bahwa putrinya kembali. Dia tidak akan pergi sampai dendamnya tuntas, sampai semua pelaku termasuk yang berdiam dihukum. Ucapnya seperti orang kesurupan. Beberapa warga mulai merasa diawasi. Mereka mendengar suara loncatan pocong di atas atap rumah. Meski tak ada siapa-siapa, pohon pisang di belakang rumah Pak Lurah mengeluarkan cairan merah seperti darah. Dan tiap pagi ada bunga melati busuk berserakan di halaman. Bayi itu tak lagi disebut bayi. Semua menyebutnya Sekar kedua. Pak Lurah memohon agar desa menyelenggarakan ruat agung terakhir, ritual paling sakral untuk memutus kutukan. Semua warga diharuskan hadir, membawa sesaji dan membaca doa sepanjang malam. Gamelan dimainkan, dupa dibakar, dan seekor kerbau putih disiapkan sebagai penebus dosa desa. Namun, saat kerbau hendak disembelih, ia menjerit seperti manusia dan lari ke arah hutan larangan. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak perempuan dan tangis wanita bersahutan. Ruatan gagal, upacara tak bisa dilanjutkan. Para sesepuh gemetar dan berkata, "Kutukan itu tidak bisa ditebus oleh darah binatang. Yang diminta adalah kejujuran. Yang diminta adalah pengakuan." Keesokan paginya, satu persatu warga desa mulai kerasukan.
Mulut mereka mengucapkan nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik kekayaan pesugihan. Pak Darta, Bu Lilis, Pak Kasno. Bahkan ada nama-nama baru yang tak diketahui sebelumnya. Mereka yang menjadi saksi tapi memilih diam. Pak Lurah terduduk di serambi rumahnya. Ia sadar selama ini ia juga bersalah. Ia tahu tentang kelompok rahasia Ki Darsa. Ia curiga pada keanehan rekan-rekannya. Tapi ia memilih bungkam demi menjaga wibawa jabatan. Kini ia paham diamnya adalah bagian dari tumbal itu. Malam itu ia mendekati Bayi Sekar dan berkata, "Kalau memang kau kembali untuk menuntut, tuntutlah aku terlebih dahulu." Bayi itu tersenyum lalu tertawa dan seisi rumah mendadak gelap. 3 hari kemudian, rumah Pak Lurah ditemukan kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Pintu depan terbuka lebar dan di ruang tengah hanya tersisa satu benda. Boneka kecil berbaju putih dengan bercak darah di mulutnya. Di dinding rumah tertulis dengan arang, "Dosa desa telah ditimbang, tapi belum semua dituntut." Desa Karangjetak resmi ditinggalkan. Warga mengungsi ke desa sebelah. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja. Sawah-sawah dibiarkan mati. Bahkan masjid dan balai desa tak lagi digunakan. Orang-orang menyebut tempat itu Desa Pocong. Namun bertahun-tahun kemudian, seorang pejalan kaki melintasi reruntuhan desa itu. Ia mengambil foto dan mendapati sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam salah satu jepretannya, terlihat sosok anak kecil berbaju putih duduk di bawah pohon pisang, menatap kamera dengan mata kosong. Di belakangnya, sesosok pocong berdiri diam dengan wajah yang mirip Sekar Ayu. Konon katanya, setiap malam Jumat Kliwon di desa yang telah mati itu, terdengar suara tangisan bayi dan suara loncatan lemut dari atap rumah tua. Dan siapapun yang datang ke sana tanpa bersih dari dosa, tak pernah kembali. Sekar telah menjadi legenda, bukan sebagai gadis kembang desa, tapi sebagai simbol kutukan, bahwa tumbal pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu gilirannya.